Perseteruan Wanda Hamidah dan mantan suaminya Daniel Patrick Hadiscult agaknya semakin memanas. Bagaimana tidak, setelah melaporkan Wanda, Daniel terlihat kembali mendatangi Polres Metro Depok kemarin. Lantas apa maksud kedatangan Daniel? Dan seperti apa pula Daniel menjawab kabar terkait dirinya yang disebut memutus komunikasi antara Wanda dengan putranya Malakai? Di sisi lain, kasus perseteruan Wanda Hamidah dengan Daniel Patrick kembali memanas pasca meluncur pernyataan mengejutkan dari mulut Daniel. Dalam konferensi pers di hadapan awak media, Daniel menuturkan kejadian ini bukan kali pertama dialaminya. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Wanda balik mempertanyakan hak dari anaknya untuk mendapatkan pendidikan. Lantas bagaimana Daniel menceritakan awal kejadian tersebut? Dan seperti apa Daniel menanggapi pernyataan Wanda terkait hak Malakai soal pendidikannya? Pelaporan dugaan memasuki pekarangan rumah tanpa izin disertai pengerusakan hingga penistaan yang dilaporkan Daniel agaknya membuat Wanda Hamidah menjadi geram. Dan kemarin, Wanda melalui kuasa hukumnya kembali mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Lantas, fakta apa yang diungkapkan? Dan benarkah hal tersebut berkaitan dengan nafkah yang selama ini tidak dipenuhi oleh Daniel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik antara Wanda Hamidah dan sang mantan suami Daniel Patrick kembali memanas. Bagaimana tidak, Daniel yang sebelumnya telah melaporkan Wanda kini terlihat kembali menyambangi Polres Metro Depok kemarin. Ditemani kuasa hukumnya, Daniel menuturkan kehadirannya untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan sekaligus melengkapi sejumlah bukti yang diminta oleh pihak penyidik. Lantas keterangan apa saja yang diberikan Daniel? Dan benarkah sempat ada video terkait dugaan memasuki pekarangan rumah tanpa izin, pengerusakan, hingga penistaan yang diduga dilakukan oleh Wanda Hamidah? Kita ada BAP tambahan sebentar, sama ngelengkapin bukti-bukti aja sih. Bukti yang diserahkan apa aja, Pak? Kita udah lengkapin ke penyidik, mungkin bisa ditanyakan aja ya, karena kita juga nggak mau mendahului proses penyidikan. BAP-nya apa aja nih Bang Daniel? Ya masih terkait yang kemarin juga sih, barang buktinya ditanya ke penyidik aja ya, ada beberapa sih memang. Sebenarnya hari ini bukan jadwal BAP tambahan ya, jadi memang sudah koordinasi dengan penyidik, ada beberapa informasi yang perlu ditambahkan, namun tidak ditentukan dalam BAP. Kemudian juga ada beberapa alat bukti yang memang kita butuhkan. Jadi video-video rekaman yang sudah kita dapatkan itu dijadikan satu di flash disk ya, diserahkan ke penyidik gitu. Dan kemudian kita juga berkoordinasi terkait masalah pemanggilan terlapor nantinya. Ada alat bukti di situ jelas, ada pada saat terjadi pengerusakan kaca ya, jendela di rumah itu jelas ada videonya, memang divideokan dan itu kita kumpulkan jadi satu di flash disk itu. Selain hadir untuk dimintai keterangan, kehadiran Daniel juga sekaligus menjawab kabar terkait dirinya yang diberitakan memutuskan komunikasi antara mantan istrinya Wanda Hamidah dengan putranya Malakai. Daniel menepis kabar tersebut, sekaligus menegaskan jika komunikasinya dengan sang mantan istri baik-baik saja. Bahkan tidak hanya itu, sebelumnya Daniel pun juga sempat menjelaskan terkait kronologis versinya dalam konferensi persnya beberapa waktu lalu. Lantas bagaimana Wanda dan kuasa hukumnya menilai kehadiran Daniel?
Dan benarkah sampai saat ini Wanda belum mendapatkan pemanggilan dari pihak kepolisian? Kondisi anak sendiri seperti apa Bang? Baik-baik, sehat-sehat. Baik-baik, sehat-sehat. Mungkin udah ada komunikasi Bang mungkin dengan bawahannya itu. Terus komunikasi kok, nggak ditutup-tutupin. Tapi yang nyatanya kemarin lawyer bilang pun katanya Bang Daniel menutupi untuk komunikasi. Enggak itu nggak ada kok. Nggak ada. Ada bukti, kita pegang bukti-bukti semua ya. Berarti artinya nggak ada penutupan komunikasi. Enggak dong. Tidak ada, nggak mungkin, itu ibunya lah. Apakah udah menghubungi pihak Wanda kan? Sudah. Kita sudah berkomunikasi juga, namun memang yang kita butuhkan memang dari keterangan saksi-saksi dulu. Untuk terlapor kan nanti kita menyusul. Makanya kita pastikan dalam minggu ini, kalau nggak hari Jumat itu tadi, Senin depan. Ya, Anda tahu kita kan nunggu seperti yang awal saya bilang, klien kita akan kooperatif ya kan, mengikuti semua proses. Sampai hari ini kan memang belum ada panggilan resmi. Mungkin nanti sedang diproses. Kalau hari ini informasinya mereka di BAP saya tidak tahu. Kita kan pasti tidak diberitahu. Nanti kita baru tahu setelah ada panggilan resmi. Saya sebagai seorang ibu akan terus berupaya, segala daya upaya akan saya kerahkan untuk mendapatkan hak saya kembali dan untuk memeluk Malakai kembali ke pangkuan saya. Di sisi lain, Daniel Patrick mengungkapkan kejadian ini bukan kali pertama dialaminya. Lantas, bagaimana Daniel menceritakan awal kejadian tersebut? Dan seperti apa pula Daniel menanggapi pernyataan Wanda terkait hak Malakai soal pendidikannya? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Perseteruan Wanda Hamidah dengan Daniel Patrick memang bermula pasca Wanda Hamidah diduga melakukan memasuki pekarangan rumah tanpa izin disertai pengerusakan hingga penistaan yang kini telah dilaporkan Daniel. Meski begitu, sempat meluncur sebuah pernyataan mengejutkan dari mulut Daniel di mana ia menuturkan jika kejadian ini bukan kali pertama dialaminya. Ya, dalam konferensi persnya di hadapan awak media beberapa waktu lalu, Daniel mengungkapkan kejadian tersebut sempat terjadi 2 tahun silam. Menurutnya, kejadian tersebut bahkan membuat putranya Malakai takut dan menjadi trauma akan hal tersebut. Lantas bagaimana Daniel menceritakan awal kejadian tersebut? Dan bagaimana pula Wanda beserta kuasa hukumnya menanggapi pernyataan Daniel? Sekitar 2 tahun yang lalu, dan kami masih pegang bukti-bukti ya, bukti video. Yang kejadian pertama kali kami sengaja tidak melaporkan si Jalan Damai ya. Jalan Damai. Cuma karena ini kejadian yang kedua kali dan ada anak-anak saya juga yang jadi korban. Jadi kami merasa kalau ini kami kali ini tidak melakukan sesuatu, kami takut nanti kedepannya akan ulang lagi. Ya itu kalau versi dia mau ngomong apa aja terserah, kan itu haknya dia. Kita kan mana tahu kebenarannya secara objektif ya, tentu bukan, kita ndak akan pernah tahu, itu subjektif dari pihak sana. Dan ya, kalau memang mau bilang begitu juga nggak jadi soal sih. Si anak ini mengalami trauma. Itu kan harus dibuktikan ya. Jadi harus dibuktikan. Silahkan saja kalau dia menyampaikan kayak demikian, itu silahkan dibuktikan. Frustasi saya dan kerinduan saya dan kemarahan saya karena saya tidak dapat bertemu dengan anak saya dan anak saya tidak dikembalikan kepada saya sebagai ibu yang mempunyai hak perwalian.
Menanggapi keterangan Daniel dan juga kuasa hukumnya, Wanda Hamidah yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya balik mempertanyakan perihal hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan. Tegar, kuasa hukum Wanda bahkan menambahkan, jika sejak permasalahan ini menyeruak dan menjadi konsumsi luas, Malakai tak lagi bersekolah dan menghimbau kepada Daniel untuk tidak melibatkan anak dalam permasalahannya dengan kliennya. Dan benarkah permasalahan keluarga ini membuat Lembaga Perlindungan Anak akan dilibatkan? Cuma saya hanya mau bertanya satu, kalau memang demikian, apakah anaknya juga trauma untuk pergi ke sekolah? Sekolah itu kan haknya dia, haknya si anak, gitu loh. Kan sejak awal saya dan klien di publik kita selalu sampaikan bahwa semua ini adalah soal haknya si anak M itu, sehingga segala sesuatunya juga harus memperhatikan hak-hak dari si anak. Mau bertengkar orang dewasa, mau berantem, oke lah gitu kan, asal kemudian saling berpikir soal hak-hak anak yang harus dipenuhi. Salah satunya soal pendidikan. Sudah 1 minggu lebih ini kan tidak masuk sekolah, itu kan juga tentu akan jadi persoalan. Dia punya hak untuk bertemu dengan guru-gurunya, mendapatkan pendidikan, berinteraksi dengan teman-temannya, mengikuti kegiatan yang positif buat dia, itu semua hak anak. Soal anak itu sendiri dibuat undang-undangnya, artinya sebegitu concernnya negara ini terhadap anak sampai ada undang-undang khusus untuk melindungi anak gitu loh. Gitu. Jadi sebagai warga negara yang baik ya, tolong dipatuhi. Sebagai ayah yang baik juga tolong itu diperhatikan. Apakah melibatkan lembaga peduli anak seperti KPAI atau KPI atau apa gitu yang terkait dengan lembaga-lembaga perlindungan anak? Ya, kalau di kita kan laporannya tidak ada permasalahan anaknya ya. Kita hanya masalah pengerusakan dan sebagainya. Namun terkait dalam masalah pribadi yang sudah mereka punya, tampaknya sudah menghubungi ya dari Komnas PA maupun dari KPAI, kayaknya sepertinya seperti itu akan dilakukan mediasi. Kita akan bantu kalau memang terjadi mediasi seperti itu, kita akan bantu untuk fasilitasi lah. Kasusnya bukan masalah anak di sini. Kasusnya hanya pengerusakan. Tapi laporannya kan hanya pengerusakan gitu. Jadi kita nggak ada masalah anaknya, nggak kita kupas di sini ya, gitu ya. Jadi kalau masalah anaknya biarkan mereka dengan pribadi masing-masing, karena sampai saat ini belum ada laporan terkait masalah anak di kita. Ya, yang dilaporkan adalah pengerusakan maupun. Nah, makanya kita kan harus tahu keterangan dari terlapornya dulu. Besok kita panggil keterangan seperti apa. Apakah memang terkait masalah anak ini kemudian menjadi pelaku kemudian melakukan hal seperti itu, kita harus tahu dulu secara resminya ya. Kan ini kan baru konferensi pers dia, baru mengungkapkan di sosial media. Tapi kan dalam berita acara resminya kita belum ada. Laporan yang dilakukan Daniel agaknya membuat Wanda Hamidah menjadi geram. Dan kemarin, Wanda melalui kuasa hukumnya kembali mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Lantas, fakta apa yang diungkapkan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pelaporan dugaan memasuki pekarangan rumah tanpa izin disertai pengerusakan hingga penistaan yang dilaporkan Daniel Patrick Hadi, mantan suami Wanda Hamidah, agaknya membuat Wanda menjadi geram. Kemarin, melalui kuasa hukumnya, Wanda kembali mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Dalam keterangannya, ia mengungkapkan baru saja mendapatkan rekening koran yang merupakan print out dari uang yang selama ini dikirimkan Daniel. Menurutnya, sejak berpisah sampai saat ini, Daniel diduga lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah yang telah ditetapkan oleh pihak pengadilan. Ini baru saja tadi saya dapat ini rekening koran
selama mulai dari mereka berpisah sampai bulan ini, ya kan. Nanti kita akan pelajari, kita baru baca sebagian, tapi dari sebagian itu pun sudah terlihat, ya kan, sudah terlihat bahwa memang banyak sekali kewajiban yang tidak dipenuhi. Perlu diketahui bahwa ada dua hal dalam putusan cerai itu. Yang pertama soal hak asuh itu ada di tangan ibunya, itu clear, itu ada dalam putusan hukum. Yang kedua ada hak nafkah yang harus dipenuhi oleh sang ayah setiap bulan, ada juga nominalnya gitu. Ini kita sudah print out dan saya baru baca sebagian karena baru tadi pagi ini saya akses. Ya, yang saya temukan sepertinya tidak sesuai dengan yang seharusnya, jauh lah. Cuma tidak perlu saya buka di sini, namanya aib orang ya, tidak perlu kita umbar-umbar. Untuk Malakai, kalau Malakai melihat ini, we miss you so much. Ibu, abang-abang dan kakak kangen sekali dengan Malakai. Mudah-mudahan Malakai bisa segera bertemu dengan ibu, kembali ke pangkuan ibu, dan Malakai bisa segera kembali ke sekolah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.